Selamat pagi jemaat Tuhan, boleh katakan shalom. Satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kembali saya boleh ada di atas mimbar ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakannya kepada saya untuk boleh menyampaikan berita firman Tuhan pagi ini. Baik saudaraku, pagi ini saya mau mengajar tentang satu bagian saudaraku dari buah roh, yaitu pengendalian diri. Yang menarik saudaraku, kenapa pengendalian diri ini harus ditaruh di urutan yang paling akhir? Kita tahu ya, diawali dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, bla 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 bla. Tapi yang paling akhir, pengendalian diri. Coba kita buka dulu Alkitab kita bersama-sama, multimedia tolong dibantu. Amsal 16 ayat 32, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Oke? Ya, di depan sudah ada saudaraku Amsal 25 ayat 28. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Halo, udah makan belum? Lemes amat bacanya. Yang kenceng atuh ya. Bisa? 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, firman Tuhan bilang orang yang tak dapat mengendalikan diri, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya saudaraku? Setiap kota di zaman dulu saudaraku pasti akan dikelilingi dengan tembok yang tinggi, tembok yang besar. Apa tujuannya? Supaya musuh tidak mudah untuk menyerang. Betul? Supaya musuh tidak mudah menduduki kota. Supaya musuh tidak mudah untuk menghancurkan kota. Karena itu ada tembok yang tinggi, ada tembok yang besar. Saudara ingat cerita tentang Yosua ketika sampai di kota Yeriko untuk masuk menduduki tanah Kanaan. Kota yang pertama, kota Yeriko, diperhadapkan dengan tembok gerbang yang begitu tinggi, begitu besar. Tetapi saudaraku, dengan kuasa Tuhan, mereka berkeliling. Berapa kali kelilingnya? Ayo, sekolah minggunya lulus nggak nih? Mereka keliling hari pertama 1 kali. Hari kedua 1 kali. Hari ketiga 1 kali. Hari keempat 1 kali. Hari kelima 1 kali. Hari keenam tetap 1 hari. Tetapi hari yang ketujuh berapa? 7 kali disertai dengan sorak-sorai. Kalau saudara hitung saudara ya, 6 tambah 7, berapa? 13. Jadi buat orang dunia bilang angka 13 angka sial. Tapi buat orang percaya angka 13 adalah angka kemenangan. Amin. Ya, 13 kali diputar lalu bersorak-sorai. Tembok yang besar itu, tembok yang kuat itu rubuh. Dengan mudah orang-orang Israel masuk dan menduduki kota Yeriko. Sekali lagi saudaraku, orang yang tak dapat mengendalikan dirinya, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, seperti kota yang roboh temboknya. Artinya saudaraku, lawan kita si iblis mudah sekali untuk menguasai hidup kita, menjadikan hidup kita senjata, alat kelaliman yang berdosa, sehingga orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan harus belajar untuk memiliki pengendalian diri. Ya, saya gambarkan saudaraku seperti orang yang bawa mobil, saudaraku ya. Nggak usah jauh-jauh lah dari sini sampai ke Gajah Mada aja ya, ke Gajah Mada Plaza, saudaraku ya. Saudara bawa mobil, tapi harus injek gas dong, iya dong, injek gas ya, injek gas. Ini sama seperti orang yang aktif, yang dinamis, yang produktif. Yes,
Dia bawa mobil, injek gas, mobilnya jalan. Tapi saudaraku, injek gas aja. Enggak boleh injek rem. Nyampe enggak? Hah? Nyampenya ke rumah sakit, ya. Bukan ke plaza gitu ya. Kenapa? Karena ada satu momen, ada satu waktu, ada satu saat kita harus belajar injak rem dalam kehidupan. Apa itu? Pengendalian diri. Yang mengerti boleh bilang amin. Oleh karena itu hari ini saudaraku kita mau belajar ya. Apa saja sih bentuk-bentuk pengendalian diri? Bagaimana sih kita bisa menjadi pribadi yang memiliki pengendalian diri? Sebab kita tahu saudaraku, orang yang tak dapat mengendalikan dirinya, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, seperti kota yang roboh temboknya. Ya, oke. Yang pertama kita lihat Alkitab kita kembali saudaraku di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Kita lihat Alkitab kita Yakobus pasal yang ketiga, kita baca pada ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Di depan sudah ada saudaraku, saya akan bacakan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam, apa saudaraku? Perkataannya. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang orang yang sempurna itu adalah orang yang bisa menjaga apa? Perkataannya, yang bisa jaga lidahnya. Kalau dia bisa jaga perkataannya, dia pasti akan bisa menjaga seluruh tubuhnya, bisa menjaga seluruh kehidupannya. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Jadi bentuk pengendalian yang pertama, mengendalikan perkataan. Yuk sama-sama saya bilang ya, mengendalikan perkataan. Bisa? 2, 3. Mengendalikan perkataan. Belum semua lagi. 2, 3. Mengendalikan perkataan. Saudaraku, bentuk pengendalian diri yang pertama adalah mengendalikan perkataan. Yakobus menyatakan dengan tegas, ya, orang yang bisa mengendalikan perkataannya, mengendalikan lidahnya, mengendalikan mulutnya, dia pasti bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Yakobus menggunakan 2 analogi, saudaraku. Analogi yang pertama adalah tali kekang kuda. Saudara tahu ya, kalau saudara mengendarai kuda, saudara pasti pegang tali kekang kuda. Nggak mungkin naik kuda tanpa ada tali kekangnya. Nggak mungkin saudaraku. Pasti saudara dilempar sama kudanya. Ya, harus ada tali kekangnya. Kenapa? Kuda yang begitu besar, yang begitu kuat. Tapi kalau sudah dipasang tali kekang, langsung jadi kuda yang jinak. Jadi kuda yang nurut. Ini menggambarkan apa saudaraku? Tali kekang itu sama dengan mulut kita, lidah kita. Kalau kita bisa jaga lidah kita, maka kita bisa jaga seluruh hidup kita. Kuda, begitu dipasangin tali kekang, begitu ditarik, langsung kudanya jadi kuda yang jinak. Bisa dimengerti saudaraku? Analogi kedua yang dipakai oleh Yakobus adalah kemudi kapal yang kecil. Ya, saudaraku, kapal yang besar, armada yang dipakai di zamannya Yakobus, sebuah armada yang bukan hanya mampu untuk menampung banyak orang, tapi juga barang-barang yang banyak bisa dibawa sekaligus. Tapi bayangkan, ini kapal kalau besar, tapi nggak ada kemudinya, kira-kira gimana saudaraku? Saya mau ke utara, saya mau ke Filipina, saya mau ke Cungko. Oh nggak bisa. Kita ke Australia dulu ya. Karena anginnya lagi tiup ke selatan. Nanti mudah-mudahan kalau angin tiup ke utara, kita pergi ke Cungko, kita pergi ke Filipina gitu. Ini kan rusak saudaraku kalau kayak begitu caranya kan. Kenapa? Sekali lagi saudaraku. Karena tidak ada tali, tidak ada kemudinya. Betapa pentingnya saudaraku orang mengendalikan perkataannya.
Orang yang bisa mengendalikan perkataannya, dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Kalau tidak, sama seperti tadi kapal, saudaraku, tidak berguna. Ya, digambarkan, saudaraku, oleh Yakobus ada pasukan berkuda. Jadi zaman itu sebuah negara yang besar, sebuah negara yang hebat, itu diukur dari berapa banyak punya pasukan berkuda. Tapi saudara bayangkan kalau misalkan anggaplah ya sebuah negara punya 1000 pasukan berkuda. Ketika mau berperang komandannya, jenderalnya bilang begini, serbu! Tapi ini kudanya nggak ada tali kekangnya semua. Kira-kira gimana saudaraku? Bisa diimajinasikan nggak? Itu kuda ada yang maju ke depan, ada yang mundur ke belakang, ada yang muter-muter. Mungkin juga tuh kuda ada yang loncat-loncat sendiri. Karena tidak ada tali kekangnya. Artinya apa saudaraku? Yakobus mau bilang begini. Orang sekalipun punya kekuatan, punya kehebatan, punya kapasitas besar. Sama seperti kapal tadi. Ya, punya daya tampung yang banyak. Tapi kalau dia nggak bisa mengendalikan perkataannya, sama sekali tidak berguna. Karena itu belajar, saudaraku, mulai dari mengendalikan perkataan. Amin. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Sebab semua kata-kata yang kita nyatakan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Biar kita boleh belajar menjaga lidah kita. Biar dari perkataan kita ini menyatakan berkat, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan banyak orang. Sehingga melalui mulut kita, melalui perkataan kita, bukan menjatuhkan orang. Tapi apa? Membangun orang lain. Yang mau bisa bilang amin. Ini ada satu cerita, saudaraku ya. Cerita ini tahun 2006. Waktu itu anak saya yang pertama, jadi ini cerita udah cerita lama, saudara ya. Ini anak saya yang pertama mau lahir, saudaraku. Seperti biasa kehamilan anak pertama, ya tentulah sebagai pasangan suami istri muda, anak pertama, wah pokoknya dikontrol, dijaga banget gitu ya. Ke dokter rutin, begitu menjelang hari kelahiran, kontrol ke dokter, ke rumah sakit itu 2 minggu sekali, saudaraku. Dokter periksa semua, everything is okay. Tinggal tunggu hari H persalinannya, ya. Tapi saya lupa, saudaraku. Saya nggak hitung-hitung bahwa mendekati tanggal hari kelahiran itu jatuhnya pas mendekati Idul Fitri. Saya lupa gitu, betul-betul lupa, saudaraku gitu ya. Santai aja begitu istri saya bilang, aduh mulus nih mulus gitu ya. Langsung saya bilang, oke, ini kan suami siaga, suami siap antar jaga gitu ya. Langsung ambil tas, bawa istri naik ke mobil, pergi ke rumah sakit ya. Ini rumah sakit yang cukup ternama saat itu, rumah sakit besar saudaraku ya. Dan saya bawa istri saya dan ke susternya pendaftaran, saya kasih tahu daftar buku ininya ya, rutinnya. Lalu suster bilang begini, aduh Pak, mohon maaf, dokternya lagi cuti. Saya kaget juga, hah cuti? Ya tapi bagaimana gitu kan, namanya istri udah mules, masa mau dibawa pulang lagi kan nggak mungkin. Terus saya bilang, ada dong dokter yang lain. Oh ya ada Pak, oh ya udah, daripada dibawa pulang lagi saya bilang, ya udah gitu ya. Lalu dibawa saudaraku ke ruangan tindakan. Seperti biasa lah, saya tahu gitu kan ya. Nanti dokter hadirnya kalau sudah pembukaan 10 gitu ya. Nah, buat anak-anak muda kalau apa tuh pembukaan 10 ya, nantilah nunggu aja kau sudah dewasa nanti kau ngerti sendiri gitu ya. Itu dari pembukaan 1 saudaraku sampai pembukaan 10, dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi saudaraku. Muter kiri, muter kanan, aduh mules. Ya namanya kita mah suami cuman bilang, oh iya sakit ya? Aduh sayang, kuat ya. Kan dia yang merasa, saya mah kagak merasa apa-apa gitu kan. Aduh sayang, iya kuat ya. Waduh udah keringet dingin saudaraku ya. Itu sampai jam 5 pagi saudaraku. Begitu jam 5 pagi, suster periksa, wah udah pembukaan 10. Lalu saya bilang, ya udah sus, ini kan sudah pembukaan 10. Panggilnya dokternya datang gitu ya. Dipanggil nih dokternya saudaraku. Dokternya datang. Ini dokter
spesialis kebidanan gitu ya. Saya tahu dan saya mengerti, saudaraku. Wong sekolah pendeta aja susah gitu ya. Ya bener ya Pak Paulus ya. Apalagi lagi bikin tesisnya, aduh pusing gitu ya. Apalagi sekolah dokter gitu ya. Saya tahu itu pasti susahnya setengah mati, saudaraku ya. Tapi saudaraku, ini orang pasti orang ahli, saudaraku ya. Karena dia diterima di rumah sakit itu. Singkat cerita, mulai tindakan, saudaraku. Jadi posisi ini istri saya gitu ya. Ini dokter, ini suster di depannya. Saya di belakang dokter begini ya. Lalu mulai nih, ayo Bu, bahasa Indonesia yang baik, mengejan, ya mengejan ya, ngeden, kalau bahasa bentengnya malah. Tapi dia salah gitu ya. Jadi dia udah buang napas setengah. Itu bayi nggak keluar-keluar, saudaraku. Saya ngeliatin gitu ya, saya ngeliatin. Ini kayaknya ada yang salah gitu ya. Dokternya cuma tepuk-tepuk, ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Aduh, saya ngeliatin gitu ya. Yang bikin kaget saya, saudaraku, itu dokter tiba-tiba bilang begini, saudaraku, sama susternya. Sus, bagaimana nih Sus? Nggak sanggup Sus. Ya Sus, nggak bisa nih Sus. Waktu saya denger gitu, saudaraku, dalam hati saya, maksud lu apa? Suruh sesar gitu? Dalam hati saya, kalau mau sesar mah atuh dari kemarin aja. Ngapain mesti nungguin pembukaan 10? Orang jujumpalitan sekian jam. Dari malam sampai pagi. Iya kan? Saya bilang ngapain kalau memang mau sesar mah. Lagi pula kan biayanya jadi double kan. Enak aja jadi dokter gitu kan. Saya geser. Misi ya dok, misi. Saya geser. Lalu saya panggil nama istri saya. Saudara jangan kaget ya. Cuy. Orang saya kenalan aja pertama kali, namanya siapa? Cuy. Lu serius lu, nama lu kayak begitu? Itu bener saudaraku ya. Ternyata nama panggilannya Cuy gitu ya. Acuy maksudnya gitu ya. Nama Indonesianya sih mengerikan saudaraku ya. Haryanto dan Suminah. Pikir ini orang Jawa gitu kan. Yang datang engko-engko sama enci-enci gitu ya. Terbingung-bingung orang gitu ya. Haryanto dan Suminah. Suminah gitu ya. Namanya Acuy gitu ya. Lalu saya bilang sama istri saya, Cuy, lu salah nafasnya. Saya ini pelatih karate, saudaraku. Apa hubungannya Pak pelatih karate sama orang melahirkan? Ada, saudaraku. Cara nafasnya. Saya bilang, kamu salah nafasnya. Nanti saya ajarin. Nanti kalau tunggu ya, tunggu mules dulu. Kan yang mules dia kan, saya mana berasa gitu kan. Tak kalau udah mules kasih tahu saya pandu kamu ikuti apa kata saya. Iya. Itu dokter benar-benar saya geser, saudaraku. Cukup lama. Orang saya geser, jadi saya interaksi sama istri saya langsung. Lalu saya begitu kira-kira ada 5 menitan gitu ya. Udah mulai mules. Lalu saya bilang gini, sekarang kamu tarik napas dari hidungmu, jangan diputus, saya bilang. Dia tarik napas. Jangan diputus, terus tarik. Dia tarik. Gitu ya. Jangan putus, saya bilang. Jangan putus dulu, tarik terus. Sekarang kamu tekan, jangan dibocorin di mulut, saya bilang. Tekan ke perut, saya bilang. Dia tekan ke perut. Keluar tuh bayi, saudaraku. Belajar karate sekian tahun, nggak pernah dipakai berantem. Dipakai ngelahirin anak, keluar. Saudaraku, saya mau ngomong begini, saudara, maksudnya ya. Saya percaya dokter ini dokter ahli, spesialis, ya, SPOG. Ini bukan orang ece-ece, saudaraku ya. Ini orang hebat. Dia sekolah susah, bayarnya mahal. Tapi denger nih, gara-gara dia nggak bisa jaga mulutnya, nggak berguna. Sedangkan saya orang awam, ngelihat orang ngelahirin aja ya baru kali itu gitu ya. Bisa pandu orang melahirkan sampai keluar bayinya, saudaraku. Saudara bisa ngerti? Kenapa? Perkataan kita. Orang yang dapat mengendalikan perkataannya, dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama, saudaraku. Sekali lagi, bentuk pengendalian yang pertama yang saudara dan saya harus miliki
Dan kalau saudara mau belajar untuk memiliki pengendalian diri, mulai dari mengendalikan perkataan. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat Alkitab kita kembali saudaraku, Efesus pasal 4 ayat 17. Karena ini cukup panjang saudaraku, ayat 17 sampai 22. Efesus 4 ayat 17. Saya akan bacakan saja dengan cepat. Saudara perhatikan Alkitabnya baik-baik. Efesus 4 ayat 17 sampai 22, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka, apa saudaraku? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ternyata yang kedua bentuk pengendalian yang diri yang saya dan saudara harus miliki adalah mengendalikan hawa nafsu. Yuk, bilang sama saya, mengendalikan hawa nafsu. 2, 3. Mengendalikan hawa nafsu. Lebih keras lagi. 2, 3. Mengendalikan hawa nafsu. Nafsu dosa enggak? Halo? Oh, di sini penganut Bapak khotbah aja, Pak. Jangan tanya-tanya, Pak. Ya deh. Nafsu itu tidak berdosa. Nafsu adalah satu perasaan yang ditaruh oleh Tuhan kepada makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi orang, makhluk hidup kalau tidak punya nafsu, maka dia pasti akan mati. Ya, nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu minum, nggak punya nafsu hidup, nggak punya nafsu bekerja, mati dia. Ya, karena itu Tuhan kasih ada keinginan, ada nafsu. Tapi yang jadi persoalan, saudaraku, keinginan manusia itu banyak. Sampai terciptalah lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Betul? Itulah keinginan kita. Bukan hanya menjaga kelangsungan hidup, tapi keinginan manusia tidak terbatas. Ini yang jadi masalah. Ketika manusia tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya itu berubah menjadi dosa. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Yang mengerti boleh bilang amin. Ya, saudaraku, oleh karena itu Tuhan mau ajar kita, ya, sama seperti jemaat di Efesus. Mereka sudah mengenal Kristus. Mereka sudah mendengar pengajaran di dalam Kristus. Oleh karena itu Paulus bilang, mereka tidak lagi boleh hidup sama dengan orang di luar sana. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Menyerahkan diri itu artinya dengan kesadaran dan kerelaan gitu ya. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Lalu mengerjakan segala macam kecemaran dan keserakahan. Oleh karena itu, tadi Paulus bilang, di dalam kebodohanmu, kamu mengerjakan segala kecemaran dan keserakahan. Saya mau katakan hal yang sama hari ini. Kita, orang percaya di dalam Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah di dalam Kristus dan di dalam Allah adalah terang. Tidak ada kegelapan.
Jangan lagi hidup sama seperti orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Yang mengerti, boleh bilang amin. Satu kali saudaraku saya pulang pelayanan gitu ya. Saya buka TV. Saya jarang sekali nonton TV saudaraku ya. Dari dulu saya jarang sekali. Tapi karena saat itu pulang malam capek iseng-iseng buka TV gitu. Pas begitu buka TV, acaranya talk show. Ya. Acara talk show-nya yang bawa ini si Uya Kuya, tahu ya, Uya Kuya ya. Bintang tamunya, nah ini kemarin dukun yang kemarin mati katanya, si Ki Joko Bodo. Ganteng ya. Tahu nggak Ki Joko Bodo? Ganteng ya. Saudara kira-kira tebak. Ini si Uya tanya, Ki, Aki istrinya berapa? Saudara tebak. Kalau misalkan orang punya istri banyak, berapa? Ayo. 5. Berapa lagi? Yang saudara pernah tahu lah gitu. Orang punya istri banyak, berapa? Hah? 3, 4 gitu. Udah banyak ya. Tahu nggak waktu si Uya nanya, Ki istrinya berapa? Dia jawab, 36. Itu si Uya sampai ketawa-tawa, sampai tepak-tepak. Itu tau nggak? Sampai tepak-tepak kursi. Yang bener Ki. What? You 36 Ki. Anaknya Ki, anaknya. Anaknya cepet lebih. Tahu nggak cepet lebih? 100 lebih. Sampai dia dengan jujur bilang begini, saya kenal anak saya, tapi saya nggak tahu ini anak dari ibunya yang mana. Bayangin coba. Saya tahu nih, ini anak saya. Saya tahu ini anak saya. Tapi emaknya yang mana ya? Katanya. Dia udah nggak kenalin. Itu namanya hawa nafsu. Amin. Saudara, tadi kemarin udah makan belum? Hah? Udah makan belum? Udah. Anggapnya ya. Anggapnya. Tadi kemarin sudah makan. Sampai kenyang. Ya, kita ibadah. Selesai ibadah nih, tiba-tiba Pak Gembala maju ke depan. Saudara-saudara, hari ini saya penuh sukacita. Selesai ibadah ini kita cari restoran yang paling enak, yang paling mewah. Kita makan-makan. Pertanyaan saya, tadi kan saudara udah makan nih sampai kenyang kan? Saudara makan lagi nggak? Makan lagi nggak? Gua tahu dah siapa lo dah. Pak Gembala, saya kenyang, saya bungkus aja ya. Bungkus ya. Waduh gawat saudaraku ya. Makanya saya bilang, untung cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, itu ceritanya adanya di mana? Di Israel, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia, tidak ada cerita sisa 12 bakul. Kenapa? Bungkus mereka gitu ya. Nggak ada sisa, habis gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, sadar tidak sadar. Ya, sadar tidak sadar. Tahu dan tidak tahu. Sebenarnya saya dan saudara punya potensi untuk jatuh dalam hawa nafsu. Dalam keserakahan, dalam kecemaran. Ada potensi. Sebab itu firman Tuhan ajar kepada kita untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, dia sama seperti kota yang rubuh temboknya. Amin. Yuk kita lihat satu ayat pembanding saudaraku. Minta tolong multimedia. Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18. Coba saudara lihat ayat ini saudaraku. Menarik sekali Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hati-hati loh. Orang kalau sedang terikat dengan hawa nafsu, ya, dengar ya. Orang sedang terikat dengan hawa nafsu, maaf, jadi bodoh. Bahasa kasarnya BEGO. Lah gimana? Istrinya nggak diurus. Anak-anaknya ditelantarin. Mantan istri orang didandanin, dibeliin baju, anak-anaknya disekolahin, anak sendiri ditelantarin. Itu namanya apa?
Bukan saya ngomong ya. Alkitab bilangnya bahasanya lembut. Bodoh. Padahal itu bahasa sudah dilembutin sama LAI. Bahasa aslinya apron. Nggak punya akal. Lebih kasar lagi, nggak punya pikiran. Lebih kasar lagi, nggak ada otaknya. Tuh bodoh tuh. Firman Tuhan bilang, jangan kamu bodoh. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini menarik saudaraku. Paulus mempersamakan, ya. Paulus mempersandingkan, memberbandingkan mabuk sama anggur penuh dengan roh, diperbandingkan, dipersamakan, disejajarkan. Kenapa? Waktu saya coba renungkan, ini menarik sekali Paulus ya. Kok Paulus bandingin jangan mabuk sama anggur tapi penuhlah dengan roh. Ternyata memang betul saudaraku. Orang mabuk sama anggur, sama orang dipenuhi Roh Kudus, memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama menguasai hidup manusia. Betul ya? Orang kalau mau bikin kriminalitas, mabuk dulu kan? Supaya apa? Supaya dia berani. Dia nggak takut melakukan tindakan yang jahat. Karena mabuknya, anggurnya yang menguasai hidupnya. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dia akan mengerjakan kehendak Allah. Tapi orang yang dimabuk oleh hawa nafsu, ya, dia hanya akan mengerjakan segala macam kecemaran dan dosa. Yang mengerti boleh bilang amin. Tapi saudara bilang begini, aduh Pak Pendeta saya mah gak doyan sama anggur. Saya nyium putau ciciu dari jarak 2 meter aja udah mau muntah Pak. Ya betul, zaman sekarang mungkin ada orang-orang tertentu gak doyan sama anggur. Tapi berapa banyak kita mabuk oleh kesenangan dunia. Kita mabuk oleh kenikmatan dunia. Halo, kalau gak dugem, rasanya dunia gelap. Padahal di tempat dugem yang gelap. Rasanya kalau nggak kia-kia, nggak kumpul-kumpul, nggak happy-happy, kayaknya hidup ada yang kurang. Orang begitu terikat dengan hawa nafsu, terikat dengan dunia ini, dengan segala macam kecemarannya. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, sebab anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah engkau penuh dengan roh, supaya kita mengerti akan kehendak Allah. Orang yang mabuk oleh kenikmatan dunia, dia akan jadi bodoh. Dia akan menjadi orang-orang yang hanya mengejar keinginan dagingnya, memuaskan hawa nafsunya, mengerjakan segala macam kecemaran dan keserakahan. Karena itu belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang mengerti, sekali lagi boleh bilang, amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ya. Yang buta melihat. Minimal begitu melihat pulang bawa 1 poin gitu ya. Oke, kita lihat saudaraku Efesus pasal 4 ayat 26. Minta tolong multimedia. Efesus pasal 4 ayat 26. Firman Tuhan bilang begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang ketiga, waktu saya coba gali dan pelajari bentuk pengendalian diri apa yang harus kita miliki. Yang pertama, mengendalikan perkataan. Puji Tuhan masih ingat ya. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Yuk bilang sama-sama saya, mengendalikan emosi gitu ya. 2, 3, mengendalikan emosi. Sekali lagi, mengendalikan emosi. Saudaraku, emosi itu ada banyak. Ada sedih, ada senang, ada sukacita, ada excited begitu ya. Tapi yang paling sulit untuk dikendalikan emosi adalah marah. Pertanyaan saya, marah dosa enggak? Enggak. Suka marah-marah ya, makanya bilang enggak dosa ya. Firman Tuhan bilang,
marah itu nggak dosa. Baca ayatnya ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marahnya nggak dosa, tapi karena kemarahan mudah sekali membuat kita jadi bikin dosa. Gara-gara marah kita jadi benci sama orang. Gara-gara marah kita bisa pukul orang. Gara-gara marah kita jadi dendam sama orang. Makanya firman Tuhan bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Belajar untuk mengendalikan emosi. Amin. Di jalanan, saudaraku, itu adalah dunia melatih kita untuk mengendalikan emosi. Dulu saya bilang ya, aduh puji Tuhan, di Tangerang gak ada bajai. Bajai sih gak ada. Pasukan hijau banyak. Sama aja gitu ya. Muter, mau U-turn, mau muter, hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu kan. Tiba-tiba muter di depan kita, waduh setengah mati kita ngeremnya gitu ya. Tapi Tuhan ajar kita saudaraku untuk mengendalikan emosi. Amin. Saudaraku, sebagai penutup ini ada ilustrasi ya. Satu kali ada satu burung beo sedang bernyanyi. Satu burung beo yang kedua sedang tidur. Burung beo yang pertama, dia lagi happy, dia lagi memuji Tuhan. Nyanyinya gini. Haleluya, 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 haleluya. Burung beonya di sini mah nggak nurut. Belum terlatih di sini burung beonya. Ini burung beonya yang udah terlatih, saudaraku ya. Nyanyinya kenceng. Haleluya, 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 haleluya. Makin terlatih jadi burung beo ya. Puji Tuhan. Tiba-tiba saudaraku, ini kan lagi senang-senang nih burung beonya kan, lagi happy-happy kan. Tiba-tiba burung beo yang kedua bangun saudara. Tiba-tiba dia marah dan menghadrik burung beo yang pertama. Kamu tahu nggak, saya lagi tidur. Kurang ngajar kamu, ganggu saya. Wah, gara-gara burung beo yang pertama, burung beo yang kedua marah-marah saudaraku. Dan burung beo yang pertama tadi, dia lagi apa? Nyanyi, muji Tuhan, lagi happy. Tapi karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dalam sekejap, saudaraku. Tiba-tiba terjadilah pertengkaran. Dua burung beo. Kamu tuh yang gak tahu diri. Ini jam berapa? Kamu cuma kerja, tidur terus. Ribut mereka, saudaraku. Hilang sukacitanya. Hilang damai sejahteranya. Saudara bisa mengerti ilustrasi ini, saudaraku? Hidup kita, ketika kita tidak bisa jaga emosi kita dalam sekejap, saudaraku, sukacita kita, kegembiraan kita hilang. Karena itu belajar untuk mengendalikan emosi. Amin. Saya pernah baca di toko buku rohani, saudaraku ya, ada pepatah menarik, saudaraku. Karena itu saya mau ungkapkan sebagai penutup khotbah saya. Pepatah itu mengatakan begini, saudaraku. Sekali marah, sukacita hilang. Jadi benar, saudaraku ya. Orang kalau lagi marah bener, itu sukacita langsung hilang, saudaraku. Dua kali marah, akal sehat terbang. Makanya kalau lagi marah-marah jangan pernah bilang, udah kita pisah aja, kita cerai aja. Akal sehatnya lagi terbang. Jangan ngomong cerai-cerai, jangan ngomong pisah-pisah. Bisa dimengerti? 3 kali marah, tekanan darah tak seimbang. Jangan marah-marah melulu, nanti darah tinggi. Gitu ya. 4 kali marah, teman-teman menghilang. Siapa yang mau berteman dengan orang yang suka marah-marah? Gak punya teman. 5 kali marah, keriput di muka pun datang. Jangan marah-marah melulu, nanti cepet tua. 6 kali marah, pintu neraka pun menghadang. Saudara ngerti? Orang yang kerjaannya tiap hari marah-marah mulu, marah-marah, gak ada apa-apa, marah-marah terus. Tempatnya bukan di sorga.
tempatnya sama-sama itu jinoong gitu ya. Hari ini Tuhan mau ajar kita untuk kita boleh bersama-sama belajar mengendalikan diri. Mulai dari apa? Mengendalikan perkataan. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, mengendalikan emosi. Sebab orang yang tidak dapat mengendalikan diri, orang yang tidak dapat menguasai diri, dia seperti kota yang roboh temboknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doamu, Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah. agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan buat setiap kami. Dan kami boleh belajar seperti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Untuk kami memiliki pengendalian diri. Kami dapat menguasai diri. Sebab orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, dia sama seperti kota yang roboh temboknya. Mudah sekali iblis musuh kami memakai hidup kami menjadi alat-alat kelaliman yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu biar kami boleh memiliki penguasaan diri. Hidup kami memuliakan Tuhan. Mulai dari mengendalikan perkataan kami, mengendalikan hawa nafsu kami, keinginan kami, bahkan juga mengendalikan emosi kami. Supaya kami tidak hidup dengan marah-marah, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam belas kasihan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami, biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, Amin. amin.